Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Eh, Alhamdulillah kita sekarang bisa melanjutkan program ngabuburit pengawasan yang dimana pada sesi kali ini kita akan membahas tentang upgrade kompetensi dan profesionalitas SDM yang nanti itu akan dipaparkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, Kepala Sekretariat Bawaslu Kolaka Timur, yang saya hormati Pak Kasubag pengawasan, yang saya hormati rekan-rekan ASN, pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan Kabupaten Kolaka Timur. Alhamdulillah seperti yang kita ketahui, kita telah menyelesaikan tahapan pemilihan dan pemilih di 2024 dengan alhamdulillah sukses, walaupun tidak bisa kita pungkiri ada beberapa catatan-catatan yang memang perlu kita evaluasi di masa non tahapan ini untuk pelaksanaan pemilihan dan pemilu di tahun 2029. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah apa yang menjadi tantangan kita, apa yang menjadi tantangan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Nah, tantangan-tantangan yang dimaksud ini seperti yang kita bahas pada episode ngabuburit sebelumnya dalam manajemen risiko, yaitu terkait bagaimana kita mempersiapkan SDM yang mumpuni, yang bisa memahami dengan baik regulasi yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, kemudian bisa memahami kondisi politik yang kompleks di Kabupaten Kolaka Timur, kemudian memanfaatkan teknologi yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan kondisi geografis Kolaka Timur, di mana ada beberapa daerah yang sulit dijangkau, dan itu memang perlu kita persiapkan apakah dengan memanfaatkan teknologi atau tidak. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita eh, berkomunikasi dengan masyarakat sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait eksistensi Bawaslu itu atau terkait substansi Bawaslu ada di masa non tahapan ini bisa dikomunikasikan dengan baik dengan masyarakat sehingga kita bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat yang optimal. Nah, untuk semua itu akan dibahas secara menyeluruh dan secara mendetail oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, dan untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kasek kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Yang saya hormati Pak Kasubag, yang saya hormati dan banggakan teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat yang sehat, nikmat waras, nikmat sempat. Nah, semua itu pemberian Allah yang kita patut syukuri. Berdasarkan hasil musyawarah kita kemarin, bahwa kita akan mengadakan ngabuburit pengawasan. Nah, hari ini saya kena bagian sebagai narsum. Langsung saya bisa masuk, itu strategi penguatan kompetensi dan profesionalitas SDM sekretariat. Nah, dalam mewujudkan dukungan administrasi dan teknis operasional yang ekselen di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Nah, itu ada beberapa bagian. Itu seperti apa? Urgensi penguatan kapasitas internal. Itu terbagi 3 lagi. Ada pusat komando operasional,
ada penjaga memori lembaga dengan penjamin kualitas output. Pusat komando operasional saat tidak ada badan ad hoc aktif, seluruh beban kerja teknis dan hukum terpadu terpusat di kantor Kabupaten Kolaka Timur. Jadi kita sebagai staf sekretariat, SDM Sekretariat Bawaslu Kalimantan Timur itu harus selalu siap. Makanya kita dijadikan sebagai tulang punggung di kabupaten. Karena apabila pernah kejadian itu di Kolaka Utara, semua itu kasek-kasek dari provinsi turun ke kecamatan. Nah, kita juga begitu juga seperti kemarin kita ada beberapa kasek kecamatan yang bermasalah. Maka kita turunkan dari kabupaten seperti Loya dan Wesi. Turunlah Pak Sapri dengan Pak Edward. Jadi memang kita ini harus siap segala-galanya. Karena kita menjadi garda terdepan pengawasan pemilu. Menjaga memori lembaga. Staf sekretariat adalah arsipir hidup yang menjaga arsip organisasi sejarah, penanganan kasus, dan dokumentasi kebijakan untuk referensi masa depan. Nah, seperti kemarin kita ada seperti itu laporan-laporan, terus dokumentasi itu harus disimpan bagus. Karena akan menjadi misalnya patokan ke masa depan atau dibutuhkan masa depan. Mungkin 2029 dibutuhkan gitu. Terus penjamin kualitas output, akurasi laporan akhir, kajian hukum dan rekomendasi penanganan pelanggaran sangat bergantung pada kecakapan teknis dan ketelitian staf dalam bekerja. Jadi di Bawaslu ini ya memang kita adalah supporting system. Apa itu supporting system? Menyediakan, mengadakan kebutuhan-kebutuhan pimpinan atau komisioner Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur. Jadi memang kita sebagai staf atau sebagai sekretariat harus tahan banting. Matriks kompetensi SDM Kabupaten, penguatan kapasitas staf Bawaslu Kolaka Timur harus menyentuh 3 pilar kompetensi utama yang saling melengkapi setiap bidang. Memerlukan pendekatan pengembangan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai standar profesionalitas tertinggi. Nah, itu terbagi ada beberapa bagian juga. Bidang kompetensi itu ada hukum, administrasi, IT, dan data. Fokus pengembangannya, kalau di hukum, analisis pasal perundangan, penyusunan Form A, dan dokumen hukum lainnya, serta pemahaman mendalam tentang mekanisme
sengketa dan penanganan pelanggaran pemilu. Itu dihukum. Administrasi penguasaan tata naskah dinas sesuai standar kearsipan, pengelolaan logistik dan aset logistik dan aset lembaga, serta penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban SPJ yang akurat dan tepat waktu. IT dan data, penguasaan aplikasi Sidalih untuk data pemilih, Silok untuk pelaporan logistik, manajemen konten, media sosial, serta kemampuan analisis data dan visualisasi informasi. Nah, ini penting juga, ini IT. Jadi diharapkan teman-teman staf itu tahu masalah IT. Karena kita sebagai pegawai Bawaslu, pegawai sekretaris Bawaslu, yang saya bilang tadi, kita harus siap pakai. Yang belum tahu betul tentang IT, ya tolong kita belajar lah. Supaya kita ke depan siap tempur. Selanjutnya, standar profesionalitas staf Bawaslu. Profesionalitas staf Bawaslu tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari integritas, loyalitas, dan pelayanan yang diberikan kepada publik. Standar ini menjadi kompas dalam setiap tindakan dan keputusan sehari-hari. Nah, di sini juga perlu saya ingatkan, tetap menjadi profesionalitas, integritas dalam setiap tindakan dan keputusan sehari-hari. Karena kita juga ini di mata masyarakat agar supaya tetap menjadi contoh yang berintegritas. Integritas tanpa kompromi. Menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN atau pegawai non-ASN, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital, media sosial. Setiap tindakan harus mencerminkan independensi lembaga. Karena di setiap kita melangkah, kalau kita sudah tahu bahwa itu orang Bawaslu. Nah, kelakuan kita sehari-hari juga pasti akan membawa nama lembaga. Loyalitas lembaga menjaga marwah dan reputasi Bawaslu dengan tidak menyebarluaskan informasi rahasia yang dikecualikan. Jadi ini memang informasi yang dikecualikan harus tertutup rapi. Dia muncul kalau di muka
meja sidang dibutuhkan sebagai barang bukti. Itu banyak yang dikecualikan. Jadi harus betul-betul dijaga marwah dan reputasi Bawaslu. Jadi menjaga marwah dan reputasi Bawaslu dengan tidak menyebarluaskan informasi rahasia negara atau internal lembaga kepada pihak luar tanpa otorisasi yang sah. Tadi saya bilang itu bisa kita buka kalau di depan meja persidangan, kalau sekiranya memang itu dibutuhkan untuk sebagai barang bukti. Seperti POM A. Nah, itu ya. Selanjutnya pelayanan prima. Responsif dan akomodatif terhadap instruksi pimpinan, serta melayani kebutuhan informasi publik dengan cepat, akurat, dan sesuai prosedur yang berlaku. Nah, ini juga saya ingatkan seperti PPID, itu harus sebenarnya standby karena kadang-kadang masyarakat meminta data dari kita. Tapi itu pun data yang tidak dikecualikan, yang bisa disebarkan. Tapi kalau yang dikecualikan tidak boleh. Pengembangan mandiri internal. Penguatan kapasitas perlu mengembangkan program pembelajaran mandiri yang konsisten dan terstruktur, memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa bergantung sepenuhnya pada pelatihan eksternal. Setiap saat sedia ditempatkan di mana saja sesuai dalam, karena kita di Bawaslu Kolaka Timur ini memang SDM sangat terbatas. Jadi jangan juga tergantung sepenuhnya pada pelatihan-pelatihan eksternal dari luar kan. Nah, kita kembangkan dari dalam ya seperti ini, begini ini. Ada yang ditunjuk sebagai moderator, ada sebagai pemateri. Ini kan semua kita saling belajar, diskusi. Nah, makanya di sini kita ada diskusi tematik mingguan. Bedah peraturan Bawaslu terbaru secara mendalam antar divisi untuk memastikan pemahaman yang sama dan update pengetahuan hukum yang terkini. Nah, jadi kita adakan diskusi-diskusi tentang hukum terbaru, utamanya mengenai penanganan pelanggaran, tata caranya bagaimana, atau tata cara yang belum tahu masalah pembuatan POM A bagaimana. Nah, jadi ada yang tahu, ada yang tidak tahu, maka yang tahu ajar yang tidak tahu supaya saling tahu semua, siap pakai. Simulasi penanganan pelanggaran, bisa simulasi. Itu kayaknya seperti mungkin setiap minggu kita adakan simulasi latihan praktis bagi staf teknis dalam menerima laporan masyarakat, memproses temuan, dan menyusun rekomendasi penanganan secara sistematis. Jadi mungkin ada yang sudah pernah ikut bersidang dan lebih banyak yang belum pernah ikut bersidang. Tata cara
memproses temuan, menyusun rekomendasi. Nah, ini bisa diambil sebagai kita diskusi, terus kita panggil teman-teman P3S untuk mengajar kita atau bagaimana menunjukkan tata cara memproses temuan dan menyusun rekomendasi penanganan secara sistematis. Otomatis kalau kita lakukan ini, kita akan tahu, oh begini, yang tadinya di SDM cuma tahunya masalah SDM melulu terus keuangan, tapi secara adanya simulasi ini kita bisa tahu, oh begini cara penanganan pelanggaran. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan di-rolling masuk ke P3S atau masuk ke HP2H. Optimalisasi digital office. Migrasi bertahap dari pengarsipan fisik ke sistem cloud atau digital yang terorganisir untuk meningkatkan efisiensi kerja dan aksesibilitas informasi. Nah, kan kita di Bawaslu Koltim itu sudah saya kasih ada gudang informasi itu sama Pak Amang, terus tiap-tiap divisi menyimpan juga dia punya data. Tapi dikumpul disatukan di Amang, di PPID. Supaya kalau kita butuh data ke depan, tinggal kita buka saja, oh filenya ini, dapat. Nggak perlu cari-cari lagi. Lanjut. Tantangan di Kolaka Timur. Kendala yang dihadapi, Kabupaten Kolaka Timur memiliki wilayah koordinasi yang luas. Dengan sumber daya manusia terbatas, kondisi ini menciptakan tekanan operasional yang signifikan bagi staf sekretariat dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Memang di sini kalau saya hitung-hitung, Kolaka Timur ini SDM-nya sangat minim, wilayahnya sangat luas. Itu utamanya yang bagian dalam, itu Uluwoi sama USI. Itu sangat jauh aksesnya. Sementara kita sumber daya kita sangat kurang. Nah, kadang-kadang itu yang tidak sampai ke sana kadang-kadang. Tapi kalau Pak Jumran ini dia senang karena pulang kampung. Keterbatasan jumlah personil dibandingkan luasnya wilayah koordinasi. Jadi memang terbatas jumlah personil. Jarak antar kecamatan yang jauh mempersulit koordinasi lapangan. Jadi memang ya Lamban dia jauh, mau WW jauh. Ya, itu lagi, WC jauh lagi, mana jalannya tidak baik. Ketergantungan pada teknologi komunikasi yang terkadang tidak stabil, ya memang jaringan kadang-kadang tidak stabil. Itulah memang kendala yang kita hadapi dari tahun ke tahun. Setiap tahapan itulah yang biasa yang kita dapatkan. Tapi ya sudah begitu, kita mau tidak mau kita harus jalankan. Beberapa staf harus menangani tugas lintas divisi secara simultan. Yaitu makanya saya bilang tadi itu
harus tahu. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan mengerjakan pekerjaan divisi lain karena keterbatasannya SDM kita. Peluang pengembangan meskipun menghadapi tantangan kondisi ini juga membuka peluang untuk inovasi dan pengembangan sistem kerja yang lebih efisien dan adaptif. Pemanfaatan teknologi komunikasi untuk koordinasi cepat dan efisien. Peningkatan kapasitas multitasking yang terukur dan terstruktur. Penguatan solidaritas dan kolaborasi antar tim melalui team building. Optimalisasi sistem digital untuk mengurangi ketergantungan fisik. Ya, betul. Strategi solusi terintegrasi. Mengatasi tantangan di Kolaka Timur memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan peningkatan kapasitas individu, pemanfaatan teknologi, dan penguatan struktur tim. Berikut adalah strategi konkret yang dapat diterapkan secara bertahap. Multitasking terukur. Staf dilatih untuk memahami tugas divisi lain secara dasar, sehingga dapat saling membantu saat dibutuhkan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan utama. Jadi memang selalu kerjasama yang bagus, saling memberitahu, saling mengajar antar divisi. Koordinasi digital, pemanfaatan aplikasi komunikasi grup, video, komunikasi grup, video conference, dan sistem tracking untuk mempercepat koordinasi tanpa harus bertemu fisik. Ya, seperti Zoom ini tidak perlu bertemu fisik, tapi kita baku tatap, baku. Dia bilang orang Ambon baku lea, baku lia. Soliditas tim, program tim building berkala untuk membangun kepercayaan, memahami kekuatan masing-masing anggota, dan menciptakan budaya kolaborasi. Rencana aksi jangka pendek dan menengah. Implementasi strategi penguatan SDM memerlukan rencana aksi konkret dengan tim lain yang jelas. Berikut adalah roadmap pengembangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas Bawaslu Kolaka Timur. 1. Pembentukan tim inti
pengembangan SDM, audit kompetensi awal seluruh staf. Jadi audit kompetensi awal itu seluruh staf. Kita bentuk tim. Dan penyusun untuk setiap personil. Yang kedua, pelaksanaan program diskusi tematik. Pelaksanaan program diskusi tematik mingguan. Simulasi penanganan pelanggaran dan migrasi awal ke sistem digital. Digital Office dengan dukungan IT internal. Tiga, evaluasi tengah tahun, penyesuaian program berdasarkan feedback, pelatihan lanjutan dan bidang yang masih lemah, dan penguatan sistem dokumentasi. Keempat, review komprehensif seluruh program, pengukuran pencapaian target kompetensi, dan penyusunan rencana pengembangan untuk tahun berikutnya. Indikator keberhasilan untuk memastikan program penguatan SDM berjalan efektif, perlu ditetapkan indikator pencapaian yang jelas dan terukur. Berikut adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program pengembangan kapasitas staf Bawaslu Kolaka Timur. Partisipasi aktif. Target 100% ini. Target partisipatif seluruh staf dalam program diskusi tematik dan simulasi yang diadakan setiap minggu atau bulan. Ya, kalau merasa tiap minggu juga bosan, ya setiap bulan lah. Minimal 1 kali 1 bulan. Akurasi dokumen. Target akurasi penyusunan Form A, laporan hukum dan dokumen administratif lainnya sesuai standar Bawaslu RI. Efisiensi waktu. Penggunaan waktu proses administratif melalui digitalisasi dan optimalisasi sistem kerja yang lebih efisien. Meningkatnya skill. Penambahan minimal 3 kompetensi baru yang dikuasai setiap staf dalam 1 tahun melalui pelatihan internal. Sekretariat adalah benteng pertahanan terakhir kualitas pengawasan pemilu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita ini sekretariat adalah benteng pertahanan terakhir kualitas pengawasan pemilu. Karena yang kerja-kerja semua adalah sekretariat. Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, dan profesionalitas yang konsisten, staf Bawaslu Kolaka Timur akan menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas proses demokrasi di wilayah Kolaka Timur.
Satu solid. Komitmen bersama untuk bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. Profesional, kompetensi tinggi, dan standar kerja yang mengikuti perkembangan zaman. Integritas, netralitas, dan kejujuran dalam setiap tindakan sebagai pelayanan publik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kembalikan sama moderator. Pak Dipel. Ya, terima kasih Pak Sekretariat atas paparan terkait strategi penguatan kompetensi dan profesionalitas SDM Sekretariat yang telah dipapar secara komprehensif, atau saya pinjam istilah tadi adalah secara holistik, hampir menyeluruh, di mana kita sudah sama-sama melihat apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi indikator keberhasilan, apa yang menjadi rencana aksi, dan bagaimana pelaksanaannya. Bahkan ada sempat quote yang lahir terakhir bahwa sekretariat adalah benteng terakhir menjaga demokrasi, di mana ada 3 yang nilai yang harus kita jaga, yaitu solid, profesional, yang satunya nanti kita diskusikan. Oke, mungkin sesi berikutnya kita akan di sesi diskusi. Harapannya mari kita sama-sama membahas terkait penguatan kompetensi ini, terutama yang menjadi fasilitator kita ini adalah kepala sekretariat. Sebelum kita berdiskusi, saya ingin sedikit apa istilahnya, sedikit untuk mengasih quotes. Ada satu kata-kata dari filsuf yang yang suka saya dengar sejak mahasiswa. Kalau teman-teman tahu tentang René Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi eksistensi manusia itu dilihat dari pemikirannya. Kalau dia tidak berpikir berarti dia bukan manusia. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi buah dari pemikiran itu adalah diskusi, tulisan, pembicaraan. Harapan kita bahwa kita yang adalah manusia di sini bisa berdiskusi secara aktif. Mungkin itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Tinggal rahasian saja bagi yang ingin berdiskusi, menyatakan pendapat atau bertanya terkait seputar apa yang telah dibahas oleh Kepala Sekretariat. Oke, saya mungkin Vel. Langsung saya pakai sumber. Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kasek, di sini ada teman-teman juga sekalian. Nah, terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Dan ini memang program kita yang ngabuburit pengawasan edisi kedua. Alhamdulillah masih semangat ini teman-teman sekretariat. Dan memang ini sangat jauh berbeda kalau di Bawaslu Provinsi itu jumlahnya bisa sampai lebih dari 50 orang. Ini betul-betul sangat sedikit, jadi mungkin memang betul-betul bisa terkontrol dan apa ya, betul-betul bisa kita tangkap materinya yang disampaikan dari Pak Kasek tadi.
Kalau saya mungkin singkat saja pertanyaan saya tentang pengalaman dari narasumber Pak Kasek. Jika dilihat dari apa yang disampaikan tadi, mungkin Pak Kasek bisa ceritakan mungkin satu hal yang menurut Pak Kasek itu dalam suatu lembaga atau mungkin dalam Bawaslu Kaltim yang paling penting itu sebenarnya apa yang perlu diperkuat di dalam lembaga. Nah, itu saja mungkin Vel untuk menambah diskusi kita. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung kasih kesempatan ke Pak Kasek untuk menjawab pertanyaan, biar diskusi kita lebih intens lah. Silakan Pak atas untuk waktunya. Terkait pertanyaan atau pertanyaan apa seperti penguatan untuk teman-teman Bawaslu Kolaka Timur, bagaimana supaya saling mendukung dalam bekerja. Pertama, satu, sesuai pengalaman saya, harus jaga kerukunan pertama. Karena kalau tidak rukun, tidak akan terjalin satu kerjasama yang baik. Kedua, kita sebagai manusia itu kan hawa nafsunya tinggi. Jadi kita harus bisa kendalikan. Kalau dua ini kita pegang, insya Allah kerjasama antara sesama pegawai Bawaslu, pekerjaan apapun akan terselesaikan dengan bagus. Cuma itu saya tekankan, jaga kerukunan. Kalau sudah tidak rukun, yakin tidak ada. Biar kau pergi di hutan rimba sana, dagingku harimau. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi telah dipaparkan bahwa terkait apa yang menjadi hal utama dalam peningkatan kelembagaan atau penguatan kelembagaan di Bawaslu Kolaka Timur saat ini, yaitu terkait yang pertama itu menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan antar sesama staf, kerukunan antar bawahan dan atasan, kerukunan antar sekretariat dan komisioner. Kemudian berikutnya disampaikan juga oleh Kepala Sekretariat, yaitu adalah terkait bagaimana kita bisa mengontrol apa yang menjadi fitrah kita, yaitu adanya nafsu. Jadi kita perlu kontrol, baik itu melalui peningkatan keimanan, ketakwaan, dan yang lain-lain. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau saya tunjuk saja Pak ya, biar bagus diskusi. Ya. Ya, mungkin dari teman-teman P3S, Ibu Rilda. Oh ya, ada yang bertanya. Langsung saja Pak Muhammad Aman. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Vel, yang diberikan kepada saya. Mungkin saya ini hanya sebatas saran saja atau masukan buat sekretariat, khususnya mungkin teman-teman divisi AP2H dan P3S. Ini kan judulnya terkait upgrade kompetensi dan profesionalitas SDM pengawas pemilu di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, jadi kiranya mungkin kalau ada aturan atau yang terbaru itu mungkin bisa di share di grup, jadi bisa kita